Ruslan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di Bilik Kopi Bicara. Kita mau ngobrol-ngobrol. Sekarang kita lagi ada di daerah Bekasi di tahun ini apa nih bro bilangnya? Sanga atau San 9A nih bro? Ya, dua-duanya kan bisa Ya, Sanga Sanga. A atau Sanga gitu ya. Ya, Sanga Kopi ya bro ya. Tempatnya cozy banget, enak banget buat ngobrol-ngobrol. Siap, mantap. Kali ini kita kedatangan siapa sih bro? Buat ngobrol bro? Gua sih bisa bilang tamu istimewa. Tahu istimewa. Gua ada alasan. Ada, kenapa? Gua bilang dia istimewa karena susah dicari, Om. Susah dicari, susah banget nemuin. Susah banget. Ini waktunya kita udah 2 bulan lalu bro minta. Waiting list. Waiting list. Waiting list. Waiting list. Luar biasa. Gua nyebutnya sih penggawa sepeda. Gawat gawat. Iya. Jadi, Wah lagi. jadi paling tidak tuh luar Jadi kita dalam. masuk kawasan wayang dong. Oh, bukan penggawa cendana gitu ya nanti. Enggak, ini pokoknya nanti tentang persepedaan juga. Beliau ini bisa bilang kalau bahasa sekarang tuh gape ya, gape banget. Oh gape itu jago. 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 Dulu kalau kita Iya. main gundu itu harus gape tuh bro ya. Dan gak cuma bersepeda. Masuk ke apa namanya kebijakan, terlibat dalam apa namanya sosialita persepedaan, Gua udah- nah, gitu kan. Oke. Maupun ya tadi mempengaruhi manajemen pemerintah kita. Iya. Dia juga orang yang tepat nih gue rasa. Wah, Iya. oke. Kita ketemu sama Mang Dewasina bro. Mang Dewasina. Nah, oke, catat tuh ya, Ya, cari. Mang Dewasina. Cuman sebelumnya, gua Wah. tuh dari dulu bingung bro. Kalau kita di sepeda kan biasanya manggilnya Om ya kan. Terus Tapi cuman Mang Dewasina, cuman satu-satunya dipanggil Mang apa gitu. Kenapa nggak Om Dewa? Kan semua orang itu pasti manggilnya Mang. Boleh nggak? Mang Dewa? Op itu kan sebenarnya bahasa nasionalnya kan. Nah. Mang itu bahasa Sunda. Oh. Artinya Om juga. Oh, sama. Iya. Artinya identitasnya dari situ. Iya. Tanah Sunda. bro. Tanah Sunda ya. Tapi satu-satunya dipanggil Mang itu cuman Mang Dewa, nggak ada lagi. Kalau gua rasa ada yang mau klaim, itu gua. Itu gua, nggak Jangan boleh. pakai nama Mang, jangan pakai. Jadi gua kenal sama Mang Dewa ini udah lama banget bro. Mungkin sekitar 2010 Mang ya. Ya, 2010 ya, gitu. 2010 awal-awal sepedaan. Sepedaan. Awal gue diracunin jauh, ya touring ini sama yang namanya Mang Dewasina. Gue ingat banget awal dulu touring ke Bandung. Ya. Kalau kita ke Bandung ya, lewat Cario ya. Lewat Cario. Lewat Cario. Lewat Cario. Cario. Itu 2010 ya Mang ya. Ya, 2010-an lah. 2010-2011 lah ya. Dan kita kewer-kewer waktu itu. Kewer-kewer. Dan lu bayangin lagi capek-capek di belakang diteriakin bro. More speed, more speed. Anjir. Gila, berarti lo harus tambah terus. Ya. Karena motivasinya begitu, Mang. Touring itu sebetulnya sesuatu hal yang menyenangkan, tapi kita mesti tahu batasan yang mau di goalsnya itu seperti apa. Dalam touring tadi ya. Ya, Oke. kalau misalkan ya sekedar bersepeda aja orang semua bisa. Ah. Tapi kan harus menyelesaikan target waktu dan jarak. Oke. Nah, waktu kejadian kemarin itu ya namanya juga baru-baru lah ya. Baru-baru, ya. Oh, wah ini udah ngaco nih, harusnya jam 11 itu udah sampai Cario puncak. Bentar. Nah. Mang, ini kan goes mandiri kan, bukan pakai event gitu kan? Enggak, Kita berbayar. Kita cuma bertiga ya. Cuma bertiga. Jadi secara mandiri pun lu paksa tuh, Mang. Harus. Wah, hidup itu harus punya Iya, target. Punya target. Harus target dan tanggung jawab ya. Iya. Iya. Lu nggak punya target nggak usah hidup. Saya aja gitu. Kalian aja gitu. Oke. Jadi waktu itu memang harus jam 11 tuh harus nyampe di puncak Pinus Cario, dan waktu itu jam 10 itu baru lewatin masjid. Oke. Dan itu kan baru mulai nanjak. Nah. Kebayang kan? Feeling gue itu jam 2 nyampe. Nyampe jam 2 jam 3 ya. Jam 3. Pas banget asar kita makan itu. Itu udah segitu digebernya pun baru jam Ya. 3. Ya. Kita pakai sepeda lipat ya Mang ya? Pakai sepeda lipat. Pakai Sepeda Yang lipat. bener. Pakai sepeda lipat. Dulu udah pakai sepeda Sepeda lipat. lipat kan cuma berapa? Maksudnya secara speed? Ya secara speed memang kalau untuk secara ban ya pasti lebih capek, tapi lebih pasti itu oke kita nyampe. Oke lah. Apa emang ada masalah rumah tangga maksudnya? Stres berat? Pasti. Pasti ya, harus ya. Pasti. Tapi ini kan positif dong. Positif. Oke. Masalah rumah tangga sebetulnya ingin memperbaiki kehidupan di rumah tangga. Betul. Emang harus begitu. Daripada harus diselesaikan sekarang ya kan? Iya. Jalan terus. Jalan terus. Jadi sampai ya? Nyampe. Oh, Tapi malam banget, jam 9 atau jam 10 ya? Setengah 11. Jam 11 malam. gue sih ngerasa enjoy-nya pasti lu pada dapat dong.
Oh dapat, kita Masih minum nggak hilang. cincau di tanjakan di pinggir ya kan, panas-panas sama dewa seru lah. Pokoknya itu memang yang disuruh di perjalanannya sih. Pada saat kita sampai sih capek. Tapi yang jelas setiap perjalanan itu pasti ada ceritanya lah. Ya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Dan kita sebenarnya semakin mengenal Jadi teman. lebih dekat. Ya, Oke. bisa jadi malah tambah jauh. Ya. Malah sih mau ke jalan aku ketemu lagi deh sama dia. Jadi catatan penting juga artinya lu bertouring tadi itu ada feel semakin dekat ataupun semakin Iya, jauh. benar. gitu kan. Tapi benar ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya kita jalan sama orang lama jauh, kita bisa tahu ya ini Ya, orang sifatnya ya, kayak gimana. ya. Apa ya, mungkin bahasa orang karakternya kelihatan gitu. Ya, ya. Bisa jadi ya. Bukan artinya kita menjauh dalam arti kata karena nggak cocok. Ya, ya. Nggak fit aja kan gitu ya sama Jadi orang. sebenarnya kalau di kehidupan itu orang kalau misalkan dapat pressure itu bakalan keluar sifat aslinya. Ini. Setuju bro. Ya, Ini learning yang Ya. gue dapat kalau misalkan gue jarak jauh pergi kemana, Ah. semakin dapat pressure, termasuk ke diri gue sendiri. Di pressure misalkan dengan waktu, gue pasti langsung nanya ke diri gue sendiri, gue mampu atau enggak? Oke. Apa yang mesti gue lakukan? Kan di kehidupan sehari-hari juga begitu. Gue mentok nih di situ, jebret, mentok. Gue mesti ngapain nih? Oh, plan A, plan B, plan C. Nah, Kita punya pilihan. pilihan-pilihan itu artinya Ya. kita sendiri yang mampu buat itu juga ya. Benar. Paham gitu ya. Dan kita nggak boleh berhenti. Dan kita nggak boleh berhenti, kita mesti terus. Di GoWest tuh nggak berhenti bro. Tuntun lah paling nggak minimal ya. Ya, Paling nggak minimal tuntun ya. maksud gue tuh gini, kalau misalnya kita udah mentok Kalau kayak bisa gitu, sih jangan bro, capek. Tapi yang dituntut daripada digoreng bro. cari solusinya, lu jangan berhenti mentok di situ. Udah deh, gue balik deh. Jangan begitu. Oke. Apapun yang terjadi terus mesti jalan, biarpun pelan. Mau akhirnya dievak juga kan tetap nyampe di tujuan. Tujuan. Capek tujuan bener bro. Filosofi apa namanya pesepeda ini dapat banget gitu ya. Ya. Kayak ini apa? If you Iya. can ride itu. Nah ini gue juga tadi pas nanya, ini kaos dari buatan dari Mang Dewa. Nah, Maksudnya apa sih nih? If you kan right. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari sekarang kan lagi COVID. Nah, menurut gue alat transportasi yang paling personal itu adalah sepeda. Personal. Hmm. Kata-kata penting. Bukan kendaraan bermotor, bukan mobil, bukan motor. Tapi Different-nya? differentnya kalau misalkan mobil, lu mesti beli bensin. Ya. Motor juga sama, Ya, mesti yes. ada biaya perawatan dan lain sebagainya. Kalau sepeda kan minim perawatan. Dia tuh nggak pernah ngeluh, Bo, sepeda itu. Gak ada apa-apa. Ya paling bunyi krenyek aja bro. Nggak pernah ngeluh dia. Iya. Lo mau dibajik, mau dinaikin kapan aja. Dia mah anteng. Oh benar. Gue cetak nyala. Bangun tidur, jalan-jalan. Apapun pakaian dia nggak pernah ngeluh. Jadi ini sebenarnya adalah campaign di masa pandemi. Sebenarnya campaign untuk menghindari kerumunan orang. Orang kan pergi kerja nih. Yes. Orang pergi kerja kemana-mana. Nah, kalau misalkan you bisa naik sepeda aja. Makanya di sini ada dua nih, ada sepeda gede, ada sepeda kecil. Oke, if you can ride, yang kuning itu kecil. Ya, Oh ini sepeda lipat ini ya? sepeda lipat. Nah. Oke. Nah sekarang ini kan sebenarnya gua kan mainnya di dua sepeda ini Iya. gitu kan. Kalau misalkan bisa dihajar ke kantor pakai sepeda full, ya udah hajar aja. Oke. Tapi kalau kejauhan, ya lu mix dong. Oh, oke. Itu kan benar-benar memutus rantai ketemu sama orang, itu satu poinnya. Terus yang kedua poinnya adalah pada saat lu menggunakan sepeda, Yes. space yang tadinya ada buat lu Yes. di angkutan umum bisa dipakai orang lain toh yang lebih membutuhkan. Oh iya benar. Iya. Jadi kita kasihlah spesial buat teman-teman yang lebih membutuhkan. Kita kan masih bisa sepedaan. Iya. Teman-teman yang lain yang nggak bisa Oh, naik sepeda, iya. yang nggak bisa naik motor segala macam bisa kita kasih. Oh iya benar bro, nggak kepikiran bro kita itu bro. Itu. Tadi bahwa gue juga baru nangkep banget bahwa sepeda itu sebagai suatu hal yang melekat dan personal ya. Personal banget. Bisa jadi kayak jati diri mungkin ya. Oh iya, iya. Gitu. Apapun bentuk sepedanya, artinya jenisnya. Nggak ada. Nggak usah ngomongin merek, nggak usah ngomongin harga, nggak Iya, usah iya. ngomongin dibuat dari mana. Pokoknya sepeda bisa dibuat. Ya udah itu sepeda. Ya, you can ride. Right. Nggak usah malu ini mereknya sepedanya Ya. apa gitu ya. Ya. Kalau rumah tangga itu adalah istri sebenarnya. Nah, Udah nempel melekat. iya. Pada saat dibeli, ya
Ya sebenarnya kita udah jam kabul. Anytime lu mau pakai dah. Sampai order copot gitu kali ya. Benar gitu. Tapi menarik ya, artinya sepeda itu sebagai barang personal tadi ya gitu ya, menjadi rutin dong artinya ya. Ya. Ini suatu hal yang rutin digunakan. Rutin. Misalkan ke warung. Ya. Nah tapi gini, yang kita lihat juga ya bro ya, kan banyak keluhannya bahwa sepeda itu maaf gitu ya, tidak nyaman. Artinya mungkin berkeringat orang kemudian. Panas, hitam, panas. Ya. Hilang ya biasanya Ya, nih. kemudian ada lagi, gua repot di kantor nggak ada Kamar mandi, nah, gitu. parkir. Muncul nih, jalannya juga, ya maaf lah kita juga insecure lah ya, bisa dibilang. Nah ini benar nggak sih secara yang kita keluar ini tuh? Bisa bener, bisa enggak. Oh ya? Bisa bener, bisa enggak. Beliau normatif ya? Normatif Ya. memang. Kalau gue kan ngeliatnya tergantung mindset lu mau dari mana. Oke, yang iya dulu berarti nih. Misalkan bener nih, Iya. bener ya memang kebijakan di kita itu tidak ada satupun yang sangat pro dengan pesepeda Pesepeda. dan pejalan kaki. Karena pesepeda dan pejalan kaki ini jalan kakinya paling tinggi. Kalau dibikin piramid segitiga, sebenarnya pesepeda dan pejalan kaki itu paling tinggi hierarkinya. Itu yang harus paling dihormati Oke. di jalan. Di jalan. Kenapa teman? Di undang-undang pesepeda, karena dia tidak punya apa-apa. Oh. Tetapi masalahnya di Indonesia itu tidak pernah dibiasakan, tidak pernah diajarin untuk menghormati kedua makhluk itu. Kedua pesepeda dan pejalan kaki. Artinya membiasakan diri per individu, per keluarga barangkali Ya. untuk menghormati orang yang berjalan kaki. Ya. Sepeda. Kita tuh nggak pernah. Kita kan justru malah orang yang menggunakan mobil menjadi lebih prestisius gitu. Yes. Atau bagaimana? Gitu. Harus diduluin gitu ibaratnya. Harus Mereka didulukan. pasti sudah dahulukan. Gitu. Tadi aja saya berangkat dari Jakarta ke sini. Pada saat ada orang nyebrang, saya berhenti. Saya kasih lampu hazard. Yes. Belakang totot. Oke. Oh itu contohnya Kan benar. ada yang nyebrang. Betul. Terus gue mau tabrak. Betul. Yes. Artinya apa ya? Sense of apa ya? Mungkin ya budaya. Bukan apa lu nyampe. Kalau menurut gue sebelum nyampe di budaya itu harus ada kebiasaan dulu. Harus dibiasakan sama lah kalau orang di rumah. Ini belum berarti. Belum. Satu Itu contoh. COVID sekarang terjadi pandemi. Enggak. Tidak efek ke situ. Enggak. Satu contoh. Kita di rumah anak kecil. Pasti lari kemana-mana kan? Yes. Apa yang pertama kali diteriakan oleh orang tua? Jangan lari. Yes. Nah, Kenapa kita nggak rubah? Oke. Hati-hati. larinya Tetap dia lari. Tapi dia hati-hati. Apa bedanya? Yang satu jangan udah. diem aja. Iya. Gitu. Tapi kalau lari, lu boleh lari sekencang mungkin, tapi lu aman. Orang main pisau, jangan main pisau nanti luka. Hati-hati, pisau itu tajam. Oh. Kalau kamu nggak benar melakukannya, kamu bisa luka. Kalau sudah luka, memang rentetannya panjang. Tapi itu sebenarnya ngajak dialog. Iya. Nun sewu di Indonesia itu belum nyampe di situ. Oh itu Kalau ya. akarnya nggak bisa dilihat, ya kenapa? Ya itu mungkin salah satu kita mengajarkan kayak tadi contoh anak, si anak itu juga bisa berpikir ya. Oh ya kalau ini begini ya logikanya seperti ini ya. Mungkin kebijakan yang dari kita juga, Mam. Kayak misalnya waktu itu kita pernah bahas, Bro. Iya. Ya. Kalau belajar itu di Indonesia sama di luar negeri itu beda. Kalau di sana itu mereka disuruh baca, mereka tanya pendapatnya bagaimana. Ya. Kalau kita kan tugasnya ini udah Ya. langsung ya. Mungkin Iya, kasih. iya. Iya. Kalau di luar negeri itu dibalikin dulu. Nanti belajarnya adalah tentang ini, bab ini kamu baca dulu. Iya, baca dulu. Nanti kalau misalkan begitu diterangin Ah. sama kita, sama gurunya, ada yang nggak ngerti lu nanya. Iya. Jadi dia udah punya basic yang sama. Kalau di kita enggak. Kalau mau meeting aja dibagiin materinya baru beberapa jam, kamu Iya, bisa baca. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan mau menuju ke sebuah budaya, ya kita mesti banyak belajar, dimulai dari rumah. Kalau nggak akan dapet. Artinya paling nggak sekarang mengedepankan bagaimana menghargai ya, menghargai dulu orang yang Iya. berjalan kaki, Iya. kemudian menghargai orang yang bersepeda. Iya, makanya Ini kan sebenarnya udah jadi budaya. Terus kalau misalkan nariknya seperti apa sih? Nariknya biasanya kan negara yang ngatur kan. Nah itu Di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu apa bro? pejalan kaki dan pesepeda. doyan Gila. Jadi pejalan kaki dan pesepeda itu sudah ada diatur. Oh ya, tuh. Sudah ada. Cuma ada cumanya nih. Ada cowoknya nih. Satu peraturan itu kalau misalkan nanti pesepeda
di undang-undang itu tidak menyebutkan bagaimana ruasnya, lebar segala macam, itu memang diturunkan dalam sebuah perda kan, dibalikin lagi ke daerah. Nah, di sana tuh tidak diatur apakah itu harus dedicate, harus terpisah atau enggak. Di undang-undang itu masih boleh mix. Tetapi ada punishment, ada sanksi. Sanksi nggak ada. Iya, disebutkan kalau misalkan pesepeda di suatu tempat ada jalur sepeda dan dia tidak melalui jalur sepeda, dia bisa kena sanksi. Pesepedanya. Padahal jalur sepeda yang ada di Indonesia itu sebetulnya ideal nggak? Semuanya masih di mix, masih mending di mix di jalan raya. Ini di trotoar juga masih di mix. Jadi gimana gitu loh? Nah sekarang teman-teman kemarin sempat ngobrol, yuk kita benerin dong, kita minta jalur sepedanya mandiri. Saya bilang nggak bisa. Kenapa, Pak? Undang-undangnya harus dibenerin. Undang-undangnya dulu. Karena mengacu dari situ. Memperbolehkan mix tadi. Atau mempertegas yang hukuman tadi, itu gimana? Ya harus dibenerin dulu bahwa jalur sepeda itu harus terpisah. Kalau misalkan orang tidak melalui jalur sepeda yang sudah dipisahkan, baru kena hukum, itu baru cengli. Oke. Jadi tegas gitu loh. Jangan bikin abu-abu lah gitu ya. Ruangnya tuh jelas. Bahwa kalau ada hukuman soalnya tadi sorotnya menurut saya gitu. Karena ada hukuman ada tadi. Hukuman. Jadi terkesan kalau nggak salah adil. Denda berapa ratus ribu sama kurungan 15 hari. Buat sepeda? Yes. Nanti kan pasti bakalan ramai kan. Ini pasti ngomong, wah kalau kayak gitu, yang teman-teman kendaraan bermotor kayak mana yang menyerobot? Masalahnya sebenarnya bukan di situ. Benerin dulu undang-undangnya, karena ini kita tidak pernah terbiasa diedukasi bahwa pesepeda dan pejalan kaki itu adalah hierarki yang paling tinggi. Ya kita nggak pernah datang. Tapi pernah takut bersepeda ya bro? Iya makanya. Tapi jadi kebalik nggak sih tadi kalau yang bersepeda keluar dari jalur kena hukum. Nah, ya. Kalau yang sebaliknya, yang tidak bersepeda, misalnya motor, masuk jalur sepeda itu kena juga nggak sih? Ya harusnya. Harusnya kena juga. Harusnya. Yang parkir juga kan nggak boleh jalur sepeda harusnya. Prakteknya kalau ya kita contoh dari yang sudah menerapkan ini tuh seperti apa sih? Apa emang dia lebih mengedepankan bukan peraturannya atau dia lebih mengedepankan kepada tadi kebiasaan tadi sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan ini dijalanin, otomatis ada penegakan hukum kan. Ya. Nah, penegakan hukum ini sebenarnya adalah untuk mengedukasi. Jadi kalau misalkan orang di penjara segala macam itu bukan semata-mata karena dendam harus di penjara, enggak, tapi ada efek edukasi sehingga dia tidak melakukan lagi. Ini jadi kebiasaan. Betul. Yang lain gitu pembelajaran. Artinya ini yang benar. Ya. Nah, akhirnya dipaksanya oleh peraturan. Cuma sayangnya di Indonesia peraturan tersebut belum diterapkan. Jangan ngomongin peraturan diterapkan lah. Undang-undang itu kan turunannya adalah di peraturan daerah. Lewat perda. Perdanya bisa di provinsi, bisa kabupaten, kota. Nyampe di perda itu susah banget. Nyampe di sana. Kepentingan mungkin masih dianggap sesuatu yang gimana lah gitu. Terobosannya sebenarnya bisa lewat pergub, perwang. Tapi itu juga seberapa aware. Akhirnya tarik-tarikan. Kalau misalkan di dua aturan itu mentok juga, yaudah deh shortcut, deketin aja ke PUPR segala macam gitu kan yang di daerah. Contoh misalkan Bekasi, saya pernah tuh deketin sama Bang PPN, bikin dong jalur sepeda. Karena saya pernah ngajuin perda di Bekasi, iya masuk legislasi. Ternyata enggak juga. Begitu mentok saya balik, mentok. Ya mentok, saya bikinin perwa deh, ngobrol-ngobrol. Aduh Deo, itu tuh ternyata bla 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 bla. Karena kan ngikat dia kan. Mungkin nih, nggak banyak yang tertarik. Makanya, akhirnya karena nggak aware, akhirnya satu lagi jurus terakhir. Gimana lah, saya bilang biar kelihatan kotanya ramah pesepeda bikinin jalur. Nah kalau gitu iya. Kalau itu ya kita bisa bikinin anggarannya ada sekarang, jadilah yang sekarang. Kayak gitu terobosannya itu. Jadi ya kita juga sebenarnya maunya ideal sih, turun dari undang-undang jadi perda. Perda mentok jadi perwa mentok ya udah bikin aja. Perkara ideal ya. Tapi itu menarik yang tadi Mang Dewa bilang. Ini kan misalnya kita melihat pesepeda di daerah itu ya, kita khususnya misalnya di Mang Dewa itu ya, yang di Bekasi Mang ya, Bekasi ya. Sebenarnya kan kayak misalnya tadi ada jalur sepeda gitu ya, itu kan semua pesepeda berarti ibaratnya ikut tanggung jawab lah.
Kalau Oh, memang iya, pengen iya. itu ada ya. Tapi pernah nggak sih misalnya dikumpulin nih di suatu daerah itu ada berapa komunitas sih misalnya gitu ya. Komunitas dikumpulin, oke, kita bikin dong, atau misalnya petisi gitu ya, atau buat bikin merubah si sepeda itu supaya orang-orang bersepeda di suatu daerah tersebut itu bisa enak gitu. Petisi mungkin nggak sih? Iya, petisi mungkin nggak sih? Petisi mungkin, tapi seberapa jauh sih bisa diimplementasikan? Ya, banyak juga yang jalan sebenarnya. Saya nggak apa ya, bukan pesimis ya, tapi ya Supaya ikut bisa mendorong lah itu bisa saya jadi. hanya sampai sekarang urusan yang kayak gitu hanya untuk jadi vote getter doang. Pada saat mereka pilkada segala Oh, macam. iya, oke. iya. Oh, menjaring komunitas. Kang, sambil. Cuma buat narik suara doang. Setelah itu ya gimana nanti? Karena rentetannya banyak di pemerintahan itu banyak. Banyak Ya, salah ya. Kalau si pemimpinnya nggak ajak untuk jalan, nggak bisa. Oke. Kan sekarang pandemi. Tadi Ya. juga sebenarnya kan kalau lihat populasinya juga naik ya. Ya. Pesepeda. Mamang sendiri merasakan tuh. Rame banget cuy. Banget. Aku sih heran ya bang. Berkeluarga ada sendiri. Kalau lihat setelannya kan, oh, baru mulai bersepeda nih, gitu kan orang-orang. Oke, tapi bagus. Artinya good positionnya ada animo ya masyarakat. Animonya menggunakan gitu ya. Naik. Walaupun belum lengkap lah ya peralatan Ya, mereka. ya. Nah ini membantu nggak sih nantinya sebenarnya? Ini kan sebenarnya nanti juga berlaku seleksi alam lah ya. Iya. Iya kan? Mana yang benar-benar senang sepedaan, jalan, dia iya. akan jalan terus. Mana yang karena terkena euforia. Iya. Seleksi alam lah, kita nggak tahu. Tapi yang paling harus disadarkan, kalau selama pandemi, saya lebih cenderung menyadarkan bahwa COVID itu ada. Oke. COVID itu ada, penyebarannya cepat, Yes. cara penyebarannya itu yang harus diketahui. Yes. Jadi kalau misalkan mau sepeda, ya boleh lu sepedaan. Yes. Tapi tolong dong, gitu. Si protokol kesehatannya, maskernya, jangan berkerumun dan lain sebagainya, gitu kan. Itu dipakai. Dan sekarang juga sebenarnya jauh lebih enak kok buat Tarsis. Zaman sekarang jauh lebih enak. Kalau zaman dulu kan, lari kemana misalkan hari Minggu, Car Free Day, kemana itu terjadi penumpukan. Iya. Sekarang itu justru waktunya eksplor daerah Anda, Nah. nggak usah ke tempat-tempat kayak gitu. Dan itu masih banyak. Iya. Itu masih banyak. Jangan mainstream gitu ya. Jangan mainstream. Bikin kan mulai jalur yang berbeda. Bahkan kalau bisa bikin jalur baru gitu Bikin ya. jalur baru, cari tempat sendiri gitu Iya. ya, atau cari tempat yang orang belum pernah kunjungin, nanti orang-orang juga bisa. Iya. Jadi senggangannya terpecah, Mang ya. Iya, jadinya kepecah. Satu contoh Parigi sekarang dirapiin tuh. Nah, Tapi begitu rapi orang jadi banyak juga ke rame sana. juga ya. Nanti harus buka lagi tempat baru lagi. Iya. Ya, Belum. Aduh. Gue nggak ada yang ngajak sih bro. Kalau gue diajak biasanya nggak ikut juga. Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal di sana kan ada batu-batuan gitu kan, batu kapur. Itu lagi hits juga. Tapi rame juga. Explore ada daerah yang lain, tapi pasti itu ada. Ya. Dan nggak usah bergerombol. Ajakin 2-3 temen Ya. jalan kemana. Tadi pagi saya guys ke Cipitung. Oh, Cipitung. Ya, rumah Cipitung. Itu banyak yang datang ke sana tapi tidak wah gitu. Karena saya pikir saya udah tahu pas datang ke sana itu pasti orang nggak terlalu banyak yang suka yang beginian. Iya. Spot histori. Kurang Nggak eksotis lah kayak gitu. Kurang cozy, eksotis. nggak menarik. Nggak Instagramable. Gitu ya. Tapi kalau lihat di fotonya keren. Tergantung yang motor siapa. Mana fotonya lu? Jangan lihat daerah sekitarnya yang rawa-rawa dengan penuh sampah. Siapa yang berfotonya gitu ya? Berarti Kayak gitu. jadi percobaan tentang perbaikan di jalur sepeda atau dari sisi kebijakan itu sudah sebenarnya masyarakat pesepeda itu sudah melakukannya. Sudah banyak. Udah. Terobosannya udah ada, beberapa pemerintah daerah juga udah jalan deh ya. Jalan ya. Gitu di DKI sudah ada jalur sepeda. Ini terlepas dari pro kontra lah ya. Iya. Saya sangat mengapresiasi terus terang. Iya. Ya karena undang-undangnya memang seperti itu Iya. gitu. Gitu kan. Belum sih. Ya. Di Bandung happening banget, di Ya. Surabaya gitu kan. Di beberapa kota-kota besar lain saya sangat mengapresiasi. Nah, tapi menurut Mang Dewa, jiwa orang pesepeda itu yang dulu sama sekarang itu gimana sih? Apa sekarang lebih tertib,
dari pandangan dulu atau sekarang malah sebaliknya? Iya. Yang seperti itu loh. Potong dikit nih. Ya. Ada yang kayak bule kemarin juga jalan kan. Itu boleh gila. Boleh kita ya. Boleh gila. Oke. Gitu. Ini sebenarnya sih sama lah ya. Sama. Trennya dari dulu sampai sekarang. Cuma bedanya kalau dulu kan sedikit-sedikit tuh. Ya. Yang berantakan yang nyari-nyari juga dari dulu banyak. Iya, iya. Udah dulu udah ada ya. Iya, dari dulu udah ada. Cuma sekarang nih kayak begini dan happeningnya jadi medsosnya juga sudah semakin membumi, orang jadi lebih kelihatan. Jadi Semakin masif ya. friksinya jadi semakin terlihat itu aja sih sebenarnya. Bukannya dulu nggak ada. Bukannya dulu ada, cuma lebih muncul sekarang. Iya. Karena banyak. Iya, lebih viral lah ya. Iya. Gitu. Gue sih ngeliatnya lebih fair lah ya. Gitu. Tapi gue kadang-kadang juga bingung ya. Sekarang orang lagi pandemi gini, orang pengen sehat gitu ya. Sebenarnya lebih gampang kalau gue pribadi ya. Lebih gampang jogging sih daripada bersepeda. Satu, Ya. ya lu harus beli sepedanya. Ya, Gitu ya. ya. Ya kan jogging tinggal dari rumah sejam selesai gitu ya. Tapi kenapa sepeda yang jadi Orang hype lebih banget gitu loh. menyukai ya. Iya, menyukai dan harganya jadi aduh gila-gilaan banget, Bro. Ya mungkin kita ngobrolnya dengan komunitas dengan WhatsApp grup sepeda kali ya. Iya, iya. Saya di grup lari, rame tuh. Rame juga. Oh, berarti mereka. Rame juga. Iya. Orangnya. Iya, tapi kayaknya kalau di berita-berita yang diberitain itu sepeda. Ya. Ya. Karena sepeda mungkin ada ya itu tadi balik lagi. Ada yang sesuatu yang harus dimiliki dengan dibeli, ada transaksi. Iya. Itu kan semakin terlihat kan. Ya. Industrialisasinya itu Ya. terlihat perputarannya itu. Kalau sepedaan kan sebenarnya bangun tidur pakai celana pendek, pergi aja. Orang nggak terlalu kelihatan. Gitu. Iya, benar-benar. Tapi yang jelas saya ada satu temen yang kerja di perusahaan perlengkapan ya kayak mall lah, mall online. Tren alat olahraga itu Meningkat. Oh. 300%. Tidak hanya sepeda. Enggak. Sepatu olahraga, jersey, kaos termasuk. Ya gue juga ini dapat limpasan nih. Iya, iya. Tapi emang sih, kalau lagi ke mall gitu ya, di toko-toko sport itu ngantri, Bro. Rame. Cari deh perlengkapan olahraga yang dalam tanda kutip branded, Iya. yang harganya diskon minim. Kalau parfum turun. Sebenarnya animonya mendorong industrinya sendiri ya. Iya. Gue beli parfum di online, harganya lebih murah, sekitar lebih murah 200.000. Pas begitu dikirim masih ada labelnya Dep Store dari offline store. Dari offline store dijual lagi. 850 menjadi 650. Iya. Buset, gue bilang. Pakaian olahraga kagak ada yang diskon. Karena demand-nya besar. Bro. Demandnya tinggi, besar. demandnya tinggi. Tinggi banget. Dan itu ya udahlah biarin aja lah, nggak usah diributin mau harga tinggi ini juga. Buat saya sih sebenarnya yang penting mau harga tinggi pun juga barangnya ada. Nah, iya. Kalau misalkan barangnya nggak ada kan jadinya parah kan. Barangnya ada, Orang duitnya ada ya. marah-marah itu. Duitnya ada, barang ada. Jangan cuma klik doang, masukin keranjang. Keranjang ya. Coba masukin keranjang Agak aja. dicek out. Nanti di shop lagi ada 100 cuma tinggal 1 ini. Apa yang mau beli? Kita lihat duitnya belum ada. Ngopi dulu. Siap dong, Pak. Tapi Tarik kelas sepeda. Bro ya. Kan dulu pernah aktif di Dewan Transportasi Kota Bekasi. sebelumnya dulu kan Mang Dewa di bawah 2010 tuh ex Korwilnya rombongan Rombongan Bekasi. Ini Pak Ketua, Pak Ketuanya. Olahraga ada putih ada dulu. Iya, jadi Mang Dewa pasti tahu banget lah dari awalnya seluk-beluknya pesepeda yang di wilayah Bekasinya ini sampai sekarang tuh seperti apa. Asam garam ya. Ya yang tahu banget sih enggak, cuma maksudnya ya sampai sekarang ya trennya ya masih sama sih sebenarnya, cuma happeningnya ini lebih wah gara-gara medsos, entah itu aja. Tapi dengan kondisi ramai sekarang, friksinya makin besar nggak? Bang? Artinya antar komunitas bisa jadi jangan gue khawatir kayak geng motor lagi. Enggak.
Gitu. Bobor barang Kalau gitu. kalau drama sih, saya sih ngeliatnya bukan friksi lah ya, drama kali ya. Seru lah drama tuh emang. Iya, dari dulu kan memang berjilid-jilid kan kayak drama Iya, Korea ya. Banyak iya. komunitas. Kalau buat gue pribadi, semakin banyak pilihan. Lu mau Iya, milih iya, yang mana? benar, Menu. benar, Jadi benar, jadi kayak ala carte. Iya. Lu pilih yang mana nih? Jadi kita tahu nih minggu ini mau bahas mana, semana Iya. kita tinggal milih gitu. Dan itu bukan tidak guyup, enggak. Iya. Tuh, Itu kan tips tuh, pilihan. tips menarik tuh artinya Menarik, ya. perbanyak komunitas. Jadi kita bisa milih. Heeh. Kita mau yang jauh, yang deket, Benar. makanannya apa kan biasanya ada. Dulu ada temen yang minta diajak goes, udah bro tapi jauh gitu. Gua kemana aja dia penting gua sepedahan katanya. Ya udah gua ajak tuh, ajak sepeda. Ya pertama memang disuruh. Ya kalau foto-foto Gue yakin dulu dia gitu. pengen nyebut nama gue. Gue yakin sih. Gue yakin banget nyebut nama gue. Suruh foto-foto dulu ya kan. Ibaratnya kalau kita mau beli handphone, suruh charger dulu, belajar charger. Gitu. Tapi dia oke kok waktu gue bareng gue camping. Gitu. Cuma gue tutup tenda waktu itu. Nggak boleh masuk ke tenda gue. Gue udah buru banget tuh pengen masuk gitu. itu camping di mana tuh? Kapolaga. Itu tahu naik Debbie. Ya. Kapolaga. Lu gue dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Kapolaga. Emang apa? Warna jasa. Ya. Sampai malam sial. Ya. Tapi memang orang-orang yang dulu nggak bersepeda, pas bersepeda merasakan sepeda agak jauh touring itu memang mungkin jadi suatu kecanduan. Bener nggak sih bang? Kalau gue rasanya sih ada rasa, aduh gue pengen lagi dong nih, pengen lagi gitu. Ada nggak sih apa namanya feel candu yang ngulang lagi? Ya, karena ya itu tadi kan diceritain setiap kayuhan itu pasti ada ceritanya gitu kan. Ada sesuatu yang bisa dipetik, ada pelajaran yang udah jangan diulangi lagi tuh kelakuan begini gitu kan. Oh ini sebenarnya gue jadi tahu suatu hal yang baru, pasti ada lah. Ya. Sekarang pun gue masih terobsesi Jakarta Bali sebenarnya. Satu kesan yang paling mendalam buat lo. Apa tuh? Apa ya? Terus dalam perjalanan touring. Oh iya, selamat touring. Apa yang the Perjalanan- best lah ya? Sekarang kalau bisa teringat tuh apa yang sekarang the best banget? The best banget itu adalah Jakarta Jogja ya. Oke. Momen apa tuh yang bikin kena banget feel-nya tuh? Karena di pelajaran yang gue petik itu pada saat gue start dari Bekasi itu bertiga Oke. dan gue nggak kenal satu sama lain. Lucu nih menarik. Goes tanpa kenalan. Ya. Oh, gue tahu nih, inget nih yang waktu itu di jalan Selina. ketemu malam-malam. Iya, benar-benar. Waktu itu jam Selinas di Jogja, gue hajar. Rutenya itu lewat Ciater, Center. you know kan? Baru ketemu. Sebenarnya chatting satu grup udah, Oke. tapi gue jauh tuh belum pernah. Jadi belum tahu satu Nggak sama ngerti, lainnya. nggak ngerti. Pace-nya belum Nggak tahu. ngerti. Nggak ngerti, iya. Mereka sanggup apa nggak tahu. Cuma kan di describe minimal pernah jalan Oh, gitu satu ya? kali trip 100 kilo. Oh, itu syaratnya. Ya. Syaratnya oke. Dan Jadi mereka- yang sadar diri ya. udah terpenuhi ya. Dan mereka bilang, ya, gue pernah. You know, pada saat nyampe di Wanayasa, udah berantakan. Itu kan lumayan. Warna jasa bro. Berantakan. Wanayasa bro. Ngilu loh. Bayanginnya ngilu. Sampai jalan Cagak, gue bisa tidur sejam. Lama tuh nungguin. Oh, Cagak yang tiang gitu? Iya. Ya, saya arah ke kiri ke arah Subang, yang ke kanan ke arah ke mana? Ke Sariater, Ciater, sejam. Maghrib gue nginep di masjid, sejam itu. Gue bayangin. Klenong. Itu jam 9 sampai rumah gue di Lambang. Itu bener-bener ngasih pelajaran. Ya lu pergi bareng deh, Bob, bukan pergi sendiri. Oh. Oke. Artinya apa ya tadi bisa Ya harus ngerem diri sendiri. You never ride alone. ya nggak pernah. Tapi gini, memang itu nggak ada apa ya amarah gitu. Nggak bisa. Serius. Hah? Lama-lama kalau misalkan baru awal ngerasa kesel segala macam, tapi kalau udah lama, ya amarah. ya awal-awal waktu touring misalkan barang kayak gitu kesel. Iya, kita kesel ya udah lama nungguin. Tapi Gue belum aja ketinggal nih. karena semakin sering kita semakin tahu karakter orang. Ya udah bilang apa lagi? Artinya buat Mang bertahan tuh apa sih? Maksudnya apa karena oh dia masih ada
upaya nih orang ini gitu atau itu ya? Ya udah akhirnya take komitmen kita jalan masing-masing. Oh, akhirnya jalan masing-masing. Jalan masing. Tapi kita tetap keep in touch. Yes. Pada saat berhenti saya buka WhatsApp sampai di mana lu. Soalnya kondisi. memang ngejar di hari H supaya sampai emang ya. Iya. Tapi mereka pun agree ya artinya dengan kondisi itu. Itu menarik, ya. Dan lucunya kita finish bareng. Nah, Kok bisa ya? Iya. Jam 1 itu regroup di musola SPBU. Kita regroup di situ. Iya, tidur bareng. Kampret kalian itu saya bilang. Gua tungguin di mana. Gua tahu kalian ngasih gelas jalan katanya. Karena si om yang sepuh ini pada saat jam 11 malam itu jalannya udah ke tengah. Itu kan bis. Ada lampu gede, cowok, habis itu gelap lagi. Waduh, saya bilang gini. Cuy, berhenti di mana ini hutan katanya. Ini nggak ada perkampungan di sini. ini sepeda apa sih mereka pakai? Sepeda lipat. Nggak mau dilipat aja? Yang bapak itu yang nggak mau dilipat. Yang suami itu kan sempat mau dilipat ternyata nggak jadi kan? Jadi karena udah itu kan kita tawarin waktu itu. Gimana mau ikut nggak? Nah itu juga kan sebetulnya merepotkan. Gue juga kalau jadi lo, Bang, berkesan sih itu, Bang. Gila sih. Gila. Maksudnya kan belum kenal, tapi udah Kita belum pernah kalau itu serunya sepedaan itu. seru. Iya. Jangan tinggalin ya. Jangan tinggalin. Dan saya dibilang Main. misalkan dibilang gue sama Mang Dewa mah nggak bisa, misalkan dia kan harus finish di titik-titik tertentu ya, gue akan harus itu finish. Tapi kalau misalkan barengan sama orang yang baru, saya lebih memilih aman. Oke. Mereka harus aman, Oke. karena saya bisa sepedaan kapan aja. Bang Leo, kita lihat tadi udah ngobrol panjang lebar. Tadi kita ngomongin masalah masalah bersepeda, touring dan lain-lain. Mungkin dari Bang Leo ada tips and trik atau apa sih yang pengen diceritain, dibilangin ke teman-teman semua? Terakhir sih saya tetap bersepeda kemanapun, ya. Tidak perlu menghiraukan aturan atau segala macam. Kita mau ada aturan, kita tetap bersepeda kemanapun. Tujuannya kemanapun juga, dan mau dekat mau jauh dan sebagainya gitu. Kemudian jangan lupa di jalan tetap menghargai teman-teman pengguna jalan lain. Di sana ada pejalan kaki, di sana ada pengendara berdua, ada tempat dan lain sebagainya. Dengan begitu kita ingin mencoba saling menghargai satu sama lain. Insya Allah semuanya oke. Amin. Pasti sepedanya juga harus aman. Yes. Jadi ikuti rambu-rambu lintas. Ya. Oke, baik. Bang Dew, terima kasih banyak jawaban kita buat ini. Ya, oke. Teman-teman semua, itu mudah-mudahan ngobrol kita bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jempol, sama loncengnya. Salam Billy Kopi Bicara. Thank you.